sanjung sekali nih diberi kesempatan untuk ngobrol-ngobrol sama sobat-sobat logistik. Sebelum mulai coba saya perkenalkan diri. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Indri Thohir. Apakah sebaiknya pemilik barang ataukah penyedia jasa yang asuransi gitu kan? Sebenarnya kalau pemilik barang itu saya bilang sebaiknya memang pemilik barang. Tetapi apabila penyedia jasa yang mengasuransikan, maka bedanya adalah biasanya perusahaan asuransi akan punya agreement atau punya support untuk penyedia jasa itu bukan cuma di satu barang kan. Tapi kalau pemilik barang cuma satu. Tapi kalau penyedia jasa kan bisa banyak. Sebulan itu dia bisa 10, 20, 30 udah pasti hitungannya agak beda antara 10 kali mengasuransikan dengan 1 kali mengasuransikan atau 2 kali mengasuransikan gitu loh. Jadi akan jauh berbeda lah. Ya, intinya adalah diharapkan baik pemilik barang maupun penyedia jasa itu sama-sama punya asuransi lah ya istilahnya kan. Begitu. Jadi sehingga bisa namanya mengcover pada sesuai dengan bidangnya masing-masing. Baik si pemilik barang dia itu mempunyai asuransi untuk barang dia sendiri, ya, sedangkan pengusaha logistik itu bisa mengasuransikan untuk pekerjaan dia dan untuk customer lainnya. Ya. Betul. Sehingga ketika pekerjaan itu terjadi hal yang tidak diinginkan, yang tidak disengaja itu, maka itu dijamin oleh asuransi. Iya, betul. Wah, ini cukup menarik nih Pak Eko. Ini kita harus berpikir ulang nih buat sobat-sobat logistik. Ini masalahnya saya nggak tahu. Maksudnya gini, saya kayaknya saya belum asuransikan. Servis ataupun penyedia jasa saya, sampean, saya juga belum memiliki asuransi. Ini kemana nih saya harus mencari nih? Wah, Pak Eko kayaknya pas banget malam ini kita undang ahlinya ini, Bu Indri. Ini Bu, ini calon prospek customer dari Ibu nih. Bisa segera di follow up dan diusahakan punya asuransi untuk semua kargo-kargo yang beliau handle. Betul. Ya. Benar. Ya, gimana Bu? Saya harus cari kemana nih? Jadi justru gini, kita tahu ada beberapa teman-teman yang juga bingung ini asuransi kemana? Karena asuransi terus terang banyak lah. Betul sekali. Banyak sekali. Seperti tadi pertanyaan, kenapa harus di MSIG sih? Gitu ya. Iya. Itu satu, terus terang MSIG ini bukan asuransi yang cuma 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. I see. Kita dari MSIG Jepangnya sendiri pun kita udah berapa puluh tahun. Oke. Dan di Indonesia pun kita sudah dari tahun 70. Sudah ada di Indonesia. Jadi kita tahu sekali pergerakan bisnis Indonesia gitu. Walaupun kita perusahaan gabungan antara Indonesia dan Jepang. Tapi keuntungan kita menjadi perusahaan gabungan dengan Jepang adalah kita mendapatkan ilmu-ilmu dari Jepang. Baik. Terutama yang berhubungan dengan pengangkutan. Karena asuransi pengangkutan kita asuransi pengangkutan kita itu dibilang kuat. Kita punya network di seluruh dunia dimanapun gitu. Dan terus yang kedua adalah perusahaan kita bukan hanya memberikan servis asuransi. Jadi bukan hanya memberikan jaminan risiko bisa kita jamin di dalam produk marine cargo. Tapi bukan itu saja, karena tujuan kita bukan cuma menjual asuransi, tapi kita juga bisa memberikan servis seperti kita memberikan servis mencek teman-teman sobat-sobat logistik, truknya gimana sih, warehousing-nya, manajemennya kayak gimana sih. Mungkin teman-teman sobat-sobat logistik lebih paham, tetapi akan jauh lebih baik apabila ada pihak ketiga yang memberikan masukan. Kalau yang kita lihat dari view ini mungkin sebaiknya begini gitu. Atau kok mungkin teman-teman ngerasa, sobat-sobat ngerasa biasa kok kayak begini, cuma karena kita pihak ketiga enggak. Di luar tuh enggak biasa begini. Baik. Jadi kita mempunyai servis-servis yang saya yakin sih sebenarnya di Indonesia, boleh sombong sedikit ya? Boleh di sini bebas Bu, di sini di acara ini boleh sombong boleh. Itu saya sombong itu wajib. Ya. Karena terus terang servis ini nggak semua perusahaan asuransi, saya rasa cuma 1-2 perusahaan asuransi. Bisa saya bilang mungkin saat ini nanti saya akan konfirmasi cuma 1 atau 2 perusahaan asuransi yang bisa atau memberikan servis seperti ini, memberikan masukan untuk warehousing, memberikan masukan untuk logistik,
sobat-sobat logistik ini mau beli produk-produk yang apa yang cocok nih. Ya kan, kurang lebih seperti itu. Dan tambahan lagi, nggak cuma ini, tapi mengarahkan juga. Mengarahkan. Betul, dan mengarahkan dan memberikan masukan. Memberikan advice. Advice. Karena servis ini jadi bukan servis yang kita berikan ini di luar dari produk asuransi sendiri, tetapi seperti apa ya? Jadi ada servis tambahan, kita bantu memberikan pengecekan atau review keadaan logistik, keadaan warehousing, keadaan flow transportation, itu kita bisa kasih secara free selama asuransi kayak kita dulu. Oke, dan baik. selama menjadi membernya Alfi. Terima kasih. Ya, gimana nih? Ini tadi MSIG biasanya larang. Mahal. Benar dulu. Kita harus terus terang kan. Iya, siap. Pak, mungkin kita tidak menggunakan kata mahal, tapi tidak murah. Terima kasih, agak terbantu sih. Agak terbantu sedikit ya, bukan mahal, tapi tidak murah. Karena gini, kan teman-teman kita ini banyak UMKM, gitu loh. Iya kan? Jadi nggak semua perusahaan ataupun teman-teman yang di asosiasi atau di Alfi ini perusahaan gede, ada perusahaan-perusahaan yang kecil. Apa kira-kira mampu sih bayar? Justru gini, makanya kenapa MSIG datang ke Alfi? Karena justru kita nggak datang ke market plong gitu ya, masuk ke market kita jualan gitu, nggak. Kita memang memilih asosiasi mana yang kami pikir memang bagus menjadi partner kerja kita. Sehingga kalau bicara masalah harga, nanti bisa dilihat lah. Karena terus terang service dan termasuk hitungan tadi, itu kita ada khusus lah buat sobat-sobat Alfi. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan jangan sampailah risiko yang terjadi, cost atau biaya yang dikeluarkan untuk mengasuransikan kayaknya jauh sekali, Bapak. Maksudnya sayang sekali kalau misalnya memang nggak digunakan kesempatan itu gitu. Karena kalau misalnya sampai terjadi risiko, aduh, agak ngeri gitu hitungannya ya. Tapi ya lagi-lagi saya bilang, terus terang MSIG pastilah akan support untuk sobat-sobat logistik, apalagi membernya Alfi ya. Karena zaman sekarang kadang-kadang bukan cuman lah harga is one thing ya. Tapi kayaknya mungkin customer akan lebih nyaman apabila kita memberikan jasa. Kita akan bawa barang Anda, tapi jangan khawatir, kita juga akan bertanggung jawab apabila apabila terjadi sesuatu itu kita akan bertanggung jawab dengan full gitu misalnya. Pasti customer juga akan merasa lebih nyaman. Yes. Value add. Iya. Nilai tambah. Kalau nggak salah 2 minggu yang lalu deh kalau nggak salah ada seminar, saya juga ikut di seminar, tapi ada mention mengenai value added ya untuk bisnis saat ini. Betul, tepat sekali. Kita memang nanti di Alfi sendiri setiap 2 minggu akan webinar, ya kan. Kita harap sobat-sobat logistik juga bisa terlibat di dalamnya. Nah, ini ada yang sedikit menarik, ya kan. Tadi Pak Eko bilang mahal, cuman saya bilang tidak murah, supaya jangan terkesan murahan. Baik, kalau kita bicara tidak murah, kalau kita pola berpikir ini, tolong saya dikoreksi ya Bu ya kalau salah, tapi kalau benar dikasih konten 100. Kalau kita bicara asuransi barang, kelihatannya akan seperti istilahnya mahal. Tapi kalau kita berbicara asuransi bisnis, bisnis itu kan nilainya besar, nilainya tinggi lah istilahnya. Jadi kalau kita mengasuransikan usaha, mengasuransikan bisnis, saya rasa menurut saya yang dikeluarkan oleh para pengusaha maupun sobat logistik itu nilai kecil. Karena yang dia protek itu bisnisnya. Iya, betul. Bisnis yang sudah dibangun mungkin dengan modal usaha yang cukup besar, effort yang cukup besar, ya kan. Kita ambil contoh misalnya buat sobat logistik ya belum mengasuransi gudangnya. Terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Sehingga karena tidak diasuransikan akhirnya bisnis itu mungkin akan hilang dengan mudah ya Bu ya. Betul. Oke, cukup menarik nih Pak Eko. Alfi, kitalah patriot bangsa, bersama bekerja membangun negara, jaga arus barang tanpa henti. Alfi, yuk maju, ayo maju, junjung tinggi kehormatan.
negara. Indonesia Jaya.